Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. How are you today? I hope all of you always fine, happy and healthy condition. Miss Ati here is also fine too. Now we are at the last chapter of this semester. At this chapter we are going to learn about public places, positive, negative and interrogative sentence. Well, let's begin our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Bu Ati sampaikan, kali ini kita akan belajar tentang public places atau tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang kalimat positif, kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif yang di dalamnya menggunakan kata want to. Nah, are you ready class? Okay, please open your book at page 34. Nah, anak-anak, mari kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu public places atau tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, Bu Ati sudah menuliskan beberapa kosakata tentang public places atau tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, yuk kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Nah, ini yang sudah Bu Ati tuliskan ada beberapa. Yang pertama adalah airport atau bandara, bank, bank, hospital, rumah sakit, hotel, post office, kantor pos, police office, kantor polisi, school, sekolah, market, pasar, cinema, bioskop, park, taman, railway station, stasiun kereta api, bus station, terminal bis, library, perpustakaan, bookstore, toko buku, supermarket, swalayan, stadium, stadion, factory, pabrik, restoran, rumah makan, swimming pool, kolam renang, mosque, masjid, drugstore, toko obat, stationery, toko alat tulis, zoo, kebun binatang. Nah, itu beberapa kata yang sudah Bu Ati tuliskan, beberapa kosakata tentang public places. Masih banyak sekali kosakata yang belum tertulis di situ, yang belum Bu Ati tuliskan. Nah, kalian bisa mencarinya di kamus ya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang public places. Bagaimana, mudah kan untuk mempelajarinya? Jangan lupa ya, kalian pelajari, kalian baca berulang-ulang, kemudian kalian perhatikan tulisannya, cara membacanya dan juga artinya. Oke anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kosakata public places. Yuk kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Andy is going to the bank. He wants to save his money. Yang kedua, they are going to the bookstore. They want to buy books. Yang ketiga, Diana is going to the hospital. She wants to check her health. Kemudian yang terakhir, I'm going to the restaurant. I want to eat chicken curry. Nah, itu ada beberapa contoh kalimat. Mudah bukan apabila nanti kalian disuruh membuat kalimat dengan kata-kata atau kosakata public places ini? Gak ada kesulitan ya, cukup mudah. Baik, jangan lupa kalian pahami juga contoh kalimatnya supaya kalian lebih mengerti
arti dari kata-kata atau kosakata tentang public places tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari kosakata tentang public places, sekarang berikutnya kita akan belajar tentang kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif yang di dalamnya terdapat kata want to. Nah, kata want to sendiri artinya apa? Nah, kata want atau want to ini artinya adalah ingin atau menginginkan. Nah, want to ini digunakan untuk menyatakan keinginan yang diikuti dengan kata kerja. Contoh kalimatnya, saya ingin sebuah buku. Nah, kalimat yang kedua, saya ingin membaca sebuah buku. Nah, ini sama-sama mengandung kata ingin atau want. Nah, lalu untuk bahasa Inggrisnya seperti apa? Untuk kalimat yang pertama, I want a book. Saya menginginkan sebuah buku. Nah, untuk kalimat yang kedua, I want to read a book. Saya ingin membaca sebuah buku. Nah, contoh penggunaannya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagaimana kata want to itu dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Nah, yang pertama adalah kalimat positif. Kita lihat untuk polanya itu adalah subjek, want to atau wants to, kemudian kata kerja pertama, kemudian keterangan. Nah, bisa dilihat di tabel, apabila subjeknya itu adalah I, you, we, they, maka kata yang digunakan adalah want to tanpa S. I, you, we, they itu menggunakan kata want to. Kemudian ditambahkan kata kerja pertama, misalkan write, eat, play, buy, read, type, dan ada keterangan sesudahnya, a bicycle, satay, football, books, magazine, a letter. Kalau kita buat kalimatnya, kita contohkan yang pertama, I want to ride a bicycle, you want to eat satay, we want to play football, they want to buy books, they want to read magazine, I want to type a letter. Nah, seperti itu. Itu untuk kalimat negatif. Nah, sementara untuk untuk subjek she dan he, maka itu menggunakan kata wants to. Wants-nya ditambah s ya, wants to. Contoh kalimatnya, she wants to ride a bicycle, he wants to eat satay, dan seterusnya. Itu untuk kalimat positif. Kita lanjutkan untuk kalimat negatifnya. Nah, untuk kalimat negatifnya ini ditambahkan do not atau does not setelah subjek. Nah, subjek apa saja yang menggunakan do not atau subjek mana saja yang menggunakan does not bisa dilihat pada tabel. Yang menggunakan do not itu adalah subjek I, you, we, they. Sedangkan yang menggunakan does not itu adalah subjek he, she, nama orang, dan sebagainya. Nah, untuk kata want-nya sendiri itu kata want to tidak ditambah s, baik itu untuk yang subjek I, you, we, they maupun subjek she atau he itu sama. Kata want to itu tetap want to tanpa s. Kemudian kata kerja pertama sama dan keterangannya. Contoh kalimatnya, I do not want to ride a bicycle. They do not want to play football. He does not want to ride a bicycle. She does not want to read magazine. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya di sini ada kata do not dan does not. Kemudian kata want to-nya itu sama, want to. Baik itu yang subjeknya I, you, we, they maupun yang subjek he, she, penggunaan want to sama tanpa s. Anak-anak, untuk berikutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat interrogatif ini pada awal kalimat kita menggunakan kata do atau does. Nah, kata do ini digunakan apabila subjeknya I, you, we, they. Sedangkan kata does itu digunakan untuk subjek he atau she. Kemudian untuk kata want to ini tidak ada perubahan, tetap tidak ditambah s. Itu baik itu untuk she atau he ya, tetap memakai kata want to tanpa s. Kemudian
kata kerja yang pertama, write, eat, play, buy, read, type, kemudian keterangannya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Do you want to play football? Atau do they want to buy books? Contoh berikutnya, does he want to eat sate? Atau does she want to ride a bicycle? Nah, karena ini adalah kalimat tanya, maka akan ada jawabannya. Nah, jawabannya seperti apa? Apabila jawabannya positif, maka itu dijawab dengan yes, dan apabila jawabannya negatif, maka dijawab dengan no. Bu Ati contohkan sekali lagi. Misalkan untuk pertanyaan, do you want to play football? Kalau ya, maka dijawab yes I do. Kalau tidak, dijawab no I don't. Don't ini adalah singkatan dari kata do not. Kemudian contoh yang kedua, does he want to read magazine? Kalau jawabannya iya, maka dijawab yes he does. Kalau jawabannya tidak atau negatif, maka dijawab no he doesn't. No he doesn't. Doesn't itu adalah singkatan dari does not. Buat berikan contoh sekali lagi. Do we want to play football? Kalau jawabannya positif, maka dijawab yes we do. Kalau jawabannya negatif, maka dijawab no we don't atau no we do not. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah ya, insya Allah kalian bisa. Bagaimana anak-anak untuk materi ini? Mudah bukan? Nah, untuk supaya kalian lebih memahaminya, kalian jangan lupa berlatih ya. Nah, untuk latihannya, Bu Atik berikan tugas untuk mengerjakan soal yang ada pada buku paket halaman 39. Jangan lupa tulis jawabannya di lembar kerja dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bu Ati cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, semangat membantu orang tua, rukun dengan saudara dan juga teman, semangat belajar dan tetap berbuat baik untuk sesama. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.